Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi hello people of tomorrow. Selamat datang di podcast Amsa Unismo. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Nur Wahida Syamsir bersama dengan narasumber hebat kita pada siang hari ini, Dr. Nurmila, Magister Kesehatan Spesialis Penyakit Dalam. Sebelumnya selamat siang, Dok. Apa Selamat kabar? siang. Alhamdulillah baik. Ya, Dok. Baik, Dok. Baik, teman-teman. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin tidak kalah menariknya dari topik-topik sebelumnya. Dan topik ini pastinya eh, sudah tidak jarang lagi di telinga masyarakat awam ya. Jadi izin Dok, Ya, pada siang hari ini kita akan membahas sebuah topik yaitu monkeypox atau mm, yang bahasa awamnya adalah cacar monyet ya Dok ya. Ya, ya betul. ya Dok. Baik Dok, mungkin pertanyaan pertama di sini adalah sebenarnya monkeypox itu apa Dok sebenarnya? Eh, mon Monkeypox itu kan istilah orang luar ya. Kalau kita di sini kenalnya cacar monyet. Jadi dia merupakan penyakit golongan zoonis ya. Jadi penyakit akibat virus sebenarnya. Jadi mana ditularkan melalui awalnya sih dari hewan seperti monyet, tupai, itu termasuk salah satu yang eh, orang yang berpotensi yang memiliki eh, peliharaan biasanya kan, atau orang yang apa kerja di kebun binatang. Dan virus monkeypox ini dia itu genusnya ortop orthopox virus ya, yang dalam keluarga kelas virusnya itu namanya Poxviridae. Dan genus Orthopox virus ini juga termasuk virus variola. Kalau kalau di sebelum monkeypox itu kan sudah ada semacam smallpox ya, cacar. Nah, ini dia masuk dalam kelas itu, tapi beda klinisnya. Dan masuk juga pada virus vaksinia ya, yang merupakan vaksin dari cacar smallpox. Baik Dok, jadi untuk monkeypox-nya itu disebabkan oleh karena virus ya Dok Iya, ya? Orthopox virus. Baik Dok, jadi kalau tidak salah dengar tadi juga bahwa Mm, penyebab dari monkeypox itu mm-mm. bisa dari hewan ya Dok ya? Apakah Iya, juga bisa disebabkan dari tertularnya dari orang ke orang Dok gitu? sampai saat ini belum ada Oh, kasus atau belum ada penelitian ataupun belum ada eh, contoh dari case-case yang di luar pun, luar negeri pun belum ada yang menjelaskan bahwa ada bisa penularan lewat dari manusia ke manusia. Monkeypox ini biasanya dari hewan ke manusia. hewan ke manusia Ya, Dok. Baik Dok, selanjutnya mungkin sebenarnya kalau misalnya orang terkena mm-mm. infeksi dari atau monkeypox ini, Eh, gejala awal yang bisa dirasakan oleh orang tersebut itu biasanya apa Dok? gejala awal yang paling umum kalau virus pasti demam ya. Kalau penyebabnya virus pasti awalnya itu demam. Karena apa? Yang dikena itu adalah daya tahan tubuh, imunitas tubuh. Dan selain demam bisa sakit kepala. Tapi sakit kepalanya itu bukan sakit kepala biasa. Sakit kepalanya sakit kepala menyeluruh dan sangat sangat hebat ya sakitnya. Terus bedanya dia ada pembesaran kelenjar ya, ada pembesaran kelenjar yang menjelaskan bahwa memang kondisi pasien ini atau kondisi orang yang sudah mengalami monkeypox ini terkena betul-betul di sistem imun tubuhnya. Jadi ada pembesaran limfadenopati. Kemudian eh, selain pembengkakan kelenjar getah bening, ada nyeri punggung, tapi itu kadang, kemudian ada nyeri otot, dan terkadang pasiennya lemas. Eh, Terus limfadenopati ini biasanya ditemukan itu di ketiak, sering di ketiak, kemudian eh, di leher atau selangkangan. Itu sih tiga terbesar biasanya pembesarannya. Nah, jadi selain demam, sakit kepala hebat, dan pembesaran kelenjar. Baik Dok, jadi memang pada saat orang ini terkena monkeypox Ya, ini memang langsung menyerang sistem imunnya Dok ya? iya. Jadi kan ada namanya fase prodromal. Fase prodromal itu adalah 1 sampai 3 hari. Jadi virus itu beradaptasi di dalam tubuh kita. Kalau imun tubuh kita mampu istilahnya
uh, meminimalisir virus ini tidak akan menyebabkan gejala. Tapi kalau imunitas seseorang itu dalam kondisi tidak stabil atau menurun atau sudah dalam kondisi yang tidak ya tidak ada daya tahan tubuh yang baik, ya virus ini mudah beradaptasi dengan hostnya. Seperti itu. Baik dok, kalau misalnya masa inkubasi dari monkeypox ini biasanya berapa lama dok ketika sudah menjangkiti pasiennya dok? Kalau dari pedoman Kemenkes ya, tahun 2022 ini, karena memang sudah ada beberapa kasus di Jakarta, di Makassar juga sudah ada satu, kalau tidak salah satu apa dua, di Jakarta sudah ada lebih 5 kalau tidak salah. Nah itu masa inkubasinya bervariasi ya. Kalau dari Kemenkes itu ada yang 6 sampai 16 hari, bahkan ada yang sampai 3 minggu. Ya, 5 sampai 12 hari. Jadi itu tergantung dari hostnya ya, dari kondisi pasien. Paling lama 21 hari. 21 hari dok. Iya. Baik dok, apakah monkeypox ini bisa menyebabkan penyakit komplikasi yang lain dok? Dari literatur ya, dari beberapa guideline, komplikasi itu tidak ada. Monkeypox menyebabkan komplikasi secara spesifik. Tetapi kalau pasiennya sudah ada komorbid, artinya sudah ada penyakit sebelumnya, kemudian dia kena monkeypox, itu dari penyakitnya yang sudah ada pada pasien itu bisa bertambah berat, sehingga jadi pemiculah ini monkeypox untuk memperberat kondisi komorbid yang ada sama pasien. Tetapi komplikasi dari akibat penyakit cacar ini biasanya tidak. Kematian pun belum pernah terlaporkan ya. Kematian pun belum pernah terlaporkan. Artinya secara klinis pasien dengan kondisi cacar monyet bisa membaik jika ketika kita mengidentifikasi lebih dini, kita terapi, kemudian tindakan yang kita lakukan ke pasien yang menderita cacar monyet, itu kita bisa minimalisir komplikasi, minimalisir kondisi beratnya. Ya. Jadi untuk kematiannya itu masih belum bisa ini dok ya? Sejauh ini tidak ada cacar monyet yang bisa menyebabkan kematian. Biasanya dari beberapa kasus pasien yang di luar itu sudah terkena cacar monyet atau monkeypox itu karena sudah ada dalam kondisi maaf ya kayak HIV, artinya sudah daya tahan tubuhnya yang sudah menurun, sudah tidak mampu lagi melawan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Nah itu sangat mudah terserang cacar monyet. Terus pasien dengan adanya kondisi infeksi menular seksual ya, IMS itu bisa. Di luar kan banyak, di luar negeri itu baru banyak terdeteksi oleh karena ada beberapa kondisi yang bisa menjadi pemicu dari cacar monyet. Baik dok, sempat tadi dokter bilang bahwa ketika terjadi sebuah pasien yang mengalami cacar air ini kita bisa lakukan terapi dok. Nah pertanyaannya apakah selain terapi itu masih ada lagi pemeriksaan yang bisa membantu kita untuk mendiagnosis bahwa pasien ini terkena cacar monyet dok? Ya, kita sebagai klinisi ya, selain melihat anamnesis, otomatis kita harus berlanjut ke pemeriksaan selanjutnya, anamnesis, pemeriksaan fisis, dan pemeriksaan lanjutan. Nah, pemeriksaan lanjutan ini biasanya darah rutin. Kalau dari literatur Kemenkes, di sini memang spesimen yang dibutuhkan ini spesimen diagnostik yang optimal, yang mampu mendiagnosis bahwa ini orang cacar monyet itu dari lesi atau usapan cairan eksudat, bekas ininya ya, cacarnya itu dikerok, kemudian itu dilihat dan disterilkan, masukkan dalam VTM, itu dilihat di mikroskop apa memang tercatat. Jadi usapan dari kerokan itu. Darah bisa, darah dalam serum juga digunakan, tetapi biasa kondisinya bisa dalam pasiennya itu dalam kondisi viremia, dikatakan di sini kondisi viremia itu artinya dia demam ya, terus kemudian demamnya hilang, itu masih bisa kita
periksa, masih bisa di asalkan klinis dari monkeypoxnya jelas. Ya. Baik, Dok. Jadi memang harus ada pemeriksaan lanjutan, Dok, untuk mendiagnosis, Iya. membantu kita mendiagnosis. Ya, Dok. sebagai dokter kan harus lengkap Iya, Dok. informasinya, mulai dari perkiraan kira-kira timbulnya demam mulai kapan, ya, terus tanggal atau kejadian dari demam timbulnya ruam itu kapan. Pasien kan terkadang lupa, tidak tahu. Jadi kita sebagai dokter yang harus memiliki keterampilan bertanya supaya pasien ini oh ternyata iya dok, sempat kayaknya kalau tidak salah berapa hari itu atau 3 jam atau apa, itu dia pasti bakal mengingat, tergantung dari cara kita memicu pasien untuk mengingat kembali masalah dari kondisi klinis ketika dia datang pertama kali ke kita. Ya. Baik, Dok. Di sini saya mau bertanya, Dok, mengenai perbedaan manifestasi klinis pada cacar monyet, cacar air, dan juga campak itu seperti apa, Dok? Secara klinis dari anamnesis ya itu hampir sama. Yang membedakan tadi itu dari pemeriksaan fisis. Kalau pemeriksaan fisis di smallpox atau cacar air itu tidak ada limfadenopati. Sedangkan pada cacar monyet itu ada limfadenopati. Itu saja yang membedakan. Ya. Perbedaan yang signifikan, Dok. Itu saja. Yang mudah dan sangat cepat kita tahu, oh ini perbedaannya. Baik, Dok. Jadi di sini yang saya tahu adalah monkeypox ini atau cacar monyet ini baru ya, Dok? Di Indonesia mungkin baru pertama kali ya. Artinya mungkin dulu sudah pernah ada kasus, tetapi sangat jarang dan tidak ada media yang membesar-besarkan seperti saat ini. Sekarang ini ya sedikit-sedikit viral. Baru satu kasus viral karena dianggap sesuatu yang sangat jarang ya, kejadian yang sangat langka. Nah, ternyata dari sejarah untuk monkeypox ini di Kemenkes itu dijelaskan. Pox itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris ya, pox. Pada abad ke-15. Nah, pox itu artinya yang berarti pustula dan dapat melepuh, kemudian muncul bisul atau ulcer. Nah, penyebabnya adalah virus human monkeypox atau MPXV disingkatnya ya. Nah, ini virus genom orthopox virus, di awal sudah saya bilang ya, saya katakan bahwa dia termasuk dari famili Poxviridae. Nah, yang bersifat highly pathogen. Kenapa sangat berbahaya? Karena dia sangat patogen ya. Artinya sangat memberikan dampak klinis yang tidak bagus, buruk ya. Termasuk dalam golongan DNA virus. Itu yang sangat bahaya karena dia kenanya di DNA virus, bukan RNA. DNA itu sangat mudah sangat ganas karena cloningnya juga sangat cepat bereplikasi. Terus pertama kali ini diisolasi tahun 1958. Sudah lama ya, Dok? Sudah lama. Terus tahun 70 baru pertama kali dilaporkan terkena pada manusia. Manusia, Dok, pada ya. saat itu. Dan tahun 58 itu terjadinya pada hewan. Nanti pada saat tahun 70 baru terdeteksi pada manusia. Disitulah mulai diisolasi. Nah, monkeypox ini termasuk dalam kelompok risiko 3 yang sangat besar risikonya ya. Jadi karena dia sangat infeksius, maksudnya penularannya sangat cepat. Perlu mungkin juga saya luruskan ya, karena tadi sempat temannya bertanya ada komplikasi. Komplikasinya lebih spesifik itu lebih ke kulit mungkin ya, dan yang sangat lama. Di Kemenkes dikatakan komplikasi yang paling menonjol di kulit seperti, nah komplikasinya kalau di kulit itu seperti dapat infeksi nosokomial ya, seperti selulitis, itu infeksinya bisa ke situ, atau scar atrofik. Jadi bentuk luka dari cecak monyet itu membekas, dia membentuk satu bukan ruam, membentuk satu scar yang atrofik. Jadi luka yang langsung membentuk jaringan ikat, jadi dia mengeras. Ya, itu jeleknya. Kemudian bisa dia hiperpigmentasi. Biasa kalau orang pakai bopeng, itu dia hitam sekali jadinya. Jadi hiperpigmentasi. Terus kalau di saluran cerna, dia monkeypox ini bikin muntah biasanya. Komplikasinya kalau dalam jangka yang lama ya, dan bisa jadi diare. Tapi biasanya itu tidak lama. Dan
pasien bakal masuk ke kondisi dehidrasi berat karena muntah dan diare. Akibat muntah dan diarenya, Dok? Iya, karena dari komplikasinya ini yang bisa timbul dari cacar monyet. Kalau mata ya di organ mata bisanya diinfeksi kornea. Bisa mengganggu penglihatan, Dok? Iya, itu bisa membuat buta, malah sampai buta permanen. Sangat bahaya. Bahaya, Dok. Iya. Pun di paru-paru, ternyata di paru-paru komplikasinya bisa bikin orang yang dulu tidak ada pneumonia jadi ada bronkopneumonia. Nah, terutama pada anak-anak ya. Pada anak-anak itu cenderung sangat bebas, artinya sangat tidak mengetahui dirinya bahwa ini kotor, ini bersih, ini. Nah, sedangkan kita sebagai orang yang dewasa kan sudah cukup paham akan kebersihan diri. Kalau anak-anak tidak, makanya itu mudah. Terus kalau pada sistem reproduksi, komplikasi yang sering ada itu adalah terjadinya abortus. Jadi kalau pada ibu hamil dideteksi terdapat ada cacar monyet, itu perlu penanganan lebih lanjut, lebih cepat, karena kalau dia dapat di hamil muda, hati-hati bisa terjadi abortus. Kalau sistemik itu sangat jarang ya, bisa sepsis, shock sepsis, tapi sangat jarang sekali. Nah, kalau ternyata pada saat dari dinas di Jakarta ini ya, laporannya bahwa dalam dilaporkan ada 4 kematian 1 minggu, itu usia muda dengan encephalitis. Ya saya bilang tadi, pasti dia kondisinya kalau dia mau meninggal bukan hanya karena cacar monyetnya, tapi ada komorbid, ada penyakit yang berat yang sudah dimiliki oleh pasien, sehingga cacar monyet menjadi pemicu untuk dia tambah berat, ditambah lagi. Iya. Terus kemudian kalau pada pasien-pasien HIV ya yang sudah terjadi imunodefisiensi, nah itu mudah sekali dengan limfadenopati. Tadi salah satu pemeriksaan fisik yang kita bisa temukan pada monkeypox, nah itu bisa menambah kondisi berat dari pasien apabila sudah ada komorbid. Baik, Dok. Jadi untuk cacar monyet ini bisa menyerang berbagai usia ya, Dok? Bisa sekali. Mulai dari anak, dewasa, ibu-ibu hamil, orang tua. Jadi tidak ada batasan usia seperti Tidak. itu. Baik, Dok. Berbicara tentang pengobatan atau vaksinasi, apa seharusnya atau apa yang bisa kita lakukan, Dok, untuk pasien yang sudah terdiagnosis menderita monkeypox ini? Oke. Sebelum kita membahas pengobatan ya, mungkin kita harus deteksi awal nih. Ada pasien masuk, kita tanya betul anamnesis apa yang kita tanyakan, riwayat seksual, kemudian perjalanannya itu, dan ada kontak dengan binatang dalam 21 hari. Itu mesti kita dapat informasinya ya. Kemudian kira-kira binatang apa yang menjadi peliharaan dari pasien yang mendapatkan kondisi klinis ketika dia masuk pertama kali ke kita. Jadi pada pemeriksaan fisis ya kita periksalah kulit dermatologis. Oh ternyata ditemukan banyak pustula, pul yang berisi dari ada venerologis, ada kemudian ya ada oralnya sariawan, kemudian ada. Nah termasuk sebenarnya kita evaluasi masalah genital ya, tapi itu pada pasien dewasa. Tapi penting juga, Dok. Penting. Nah tadi pertanyaan mengenai pengobatan untuk monkeypox itu saat ini masih simptomatis. Nah, karena dia virus, yang harus diperbaiki adalah imunitas tubuh. Imunitas tubuh sampai saat ini belum ada terapi untuk antiviral spesifik ya, untuk monkeypox belum. Tapi lebih ke pendekatan suportif sama pengobatan simptomatis. Kalau pasiennya demam, dehidrasi, kita infus, kasih obat demam, kemudian kasih vitamin imun booster boleh. Ya, Dok, baik. Jadi apakah untuk pasien yang terkena monkeypox ini bisa dilakukan isolasi mandiri, Dok? Iya. Ternyata dari virus, namanya juga virus, jadi tidak bisa kita pandang enteng ya, tetap harus ada ruang yang bisa kita jadikan tempat isolasi. Artinya supaya penyebarannya tidak melebar, meluas. Jadi ditempatkan di satu ruang isolasi. Kalau di rumah kita
ada yang kena tidak perlu ke rumah sakit, boleh tidak ke rumah sakit, tapi di rumah siapkan ruangan satu yang bisa Ruangan khusus. ruangan khusus. Artinya dia tidak bercampur dengan saudara, adik. Dan itu bisa kasih obat demam, minum vitamin, perkuat cairan. Insya Allah bisa membaik dengan sendirinya. Iya, bisa. Ya baik dok, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Jadi untuk pencegahannya nih dok, pencegahan apa saja yang bisa dilakukan agar terhindar dari monkeypox ini dok? Baik, pencegahan kalau dari pedoman Kemenkes, saya selalu mengambil dari pedoman Kemenkes karena itu yang sekarang jadi acuan kita ya untuk melakukan treat maupun pencegahan pada monkeypox supaya tidak terjadi dalam kondisi berat. Jadi monkeypox itu dapat dicegah dengan beberapa cara, diantaranya kalau dari guideline mengatakan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, ya seperti cuci tangan. Ya kembali lagi zaman corona dulu kan itu sudah pernah kita lakukan, cuci tangan dengan air dan sabun, atau menggunakan pembersih tangan berbahan dasar alkoholnya. Terus menghindar kontak langsung dengan tikus, hewan pengerat kan, atau primata, dan membatasi pajanan langsung dengan darah atau daging yang tidak dimasak dengan baik. Bahayanya kita tidak masak dagingnya, terus kita makan. Kalau daging yang apa ya sekarang itu milenial sangat suka yang bakar-bakar itu. Daging apa ya? Ya, yang biasanya kalau apa istilahnya? Sushi apa sushi? Oh iya, sushi dok. Sushi ya. Itu. Di sini sih tidak spesifik ya. Dikatakan bahwa daging apa ya. Tapi kalau daging tersebut proses pengolahannya tidak bersih, proses pengolahannya tidak matang, nah itu bisa kan ada orang saya pesan dong stick kan, stick agak-agak juicy gitu, nggak usah terlalu matang, masih merah, supaya kalau matang saya nggak keras gitu. Saya nggak tahu ya kalau daging itu steril gitu, tapi biasanya kalau stick bisa. Terus kita menghindari juga ya kontak fisik dengan penderita, kemudian menghindari kontak, jadi semua lebih ke menghindar. Terus pelaku perjalanan yang baru kembali dari wilayah yang terjangkit monkeypox dari Jakarta ini kan, kalau ada yang dari Jakarta terus ke Makassar ya itu perlu lebih detail, ada riwayat terpapar dengan orang yang menderita seperti ini ya, kondisi ada demam, nyeri kepala hebat, kemudian apakah pasien ini pernah mengkonsumsi daging yang diburu dari hewan liar, itu juga ternyata itu perlu kita tanya untuk dihindari saja, jangan sampai kita ada kontak. Kemudian pemeriksaan apa yang kita lakukan pada saat pencegahannya pasien orang yang masuk dari Jakarta ke kita, karena di Jakarta ada kasus, jadi kita tanya ada pemesanan kelenjar, itu saja kita tanya. Iya, karena jadi pembeda dari cecar yang lain. Itu saja. Sempat di awal itu saya membahas ternyata belum ada vaksin yang resmi, ya itu betul. Sampai saat ini memang sementara vaksin itu pun masih dalam trial pertama, percobaan pertama. Nama vaksin itu, jadi ada 2 vaksin yang digunakan untuk mencegah infeksi monkeypox. Yang pertama itu JYNNEOS atau nama lainnya Infamune ya, dengan ACAM 2000 ACAM. Tetapi penelitian mengenai vaksin dan terapi masih terus berlanjut hingga saat ini. Jadi tidak ada yang paten, belum ada yang pasti tentang vaksinnya. Baik dok, tapi untuk sekarang baru ada 2 dok ya? Ya, baru 2 yang sementara trial, percobaan juga penelitian. Baik, mungkin itu saja dok. Jadi teman-teman itu tadi topik kita pada siang hari ini yang membahas tentang cacar monyet atau monkeypox. Tentu saja dari penyakit ini kita tidak bisa menganggap remeh ya teman-teman, dan dalam artian ada beberapa cara atau pencegahan yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari monkeypox ini.
seperti yang Ya, sudah betul sekali. disampaikan oleh Dokter Nurmila tadi, sangat-sangat berguna untuk pengetahuan kita ke depannya. Baik Dok, sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dulu dari dokter untuk Oh podcast iya, kali ini Dok. uh, untuk podcast kali ini teman atau adik-adik yang take home message yang bisa dibawa, yang pertama namanya monkeypox atau cacar monyet baru ya, sebenarnya sudah lama tapi baru Booming. teridentifikasi lagi ya pada tahun 2022 ini. Dan itu jadi sangat perhatian besar dari WHO, sehingga kita harus tahu klinisnya ya itu tadi ya sudah dijelaskan, yang membedakan dari anamnesis mungkin sama dengan cacar yang lain, tetapi pada saat kita melangkah ke pemeriksaan selanjutnya ternyata dia ada limfadenopati karena menyerangnya memang benar-benar di sistem imun. Terus yang ketiga, apa pemeriksaan lanjutan? Pemeriksaan lanjutan yang kita berikan atau kita lakukan adalah pemeriksaan swab kerokan pada pustulnya yang sudah pecah, atau kalau belum pecah kita boleh iris sedikit ya pakai pinset, nah, itu boleh. Terus lakukan swab atau usapan. Yang kedua di tenggorokan juga dilakukan ya, usap tenggorokan. Terus apa terapi saat ini ya sportif saja, kemudian simptomatik. Sportif itu kalau sudah butuh perawatan rumah sakit, nah itu baru sportif. Kalau simptomatis masih di rumah, boleh obat demam, obat oral ya, selama pasiennya tidak ada masalah dengan proses menelan. Saya kira itu saja. Baik Dok, Ya. terima kasih banyak untuk waktunya pada siang hari ini. Semoga podcast kita dapat menambah wawasan teman-teman semua Amin. mengenai monkeypox ini. Baik teman-teman, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dari saya pribadi. Mungkin saja Dok. Akhir kata, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva AMSA. Viva AMSA.